kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Salam Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudara terkasih, hari pagi yang indah ini, minggu pagi yang indah ini, mari kita tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi indahnya kita persekutuan kita lewat lain. Mari kita bangkitkan iman percaya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita undang Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita sampaikan kebaktian kita ini kepada Tuhan, dan kita undang Roh-Nya melalui saat teduh. Saat teduh kita mulai. Terima kasih Yesusku. Mari kita muliakan Tuhan melalui nyanyian pujian kita dari nomor 19, 1 dan 2. Kupuji kuasa Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, kita bersama di dalam doa pengakuan kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh,
jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupakan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih, mari kita hening sejenak dengan hikmah merenungkan bahwa kita berjanji akan hidup sempurna di hadapan Tuhan. Dan inilah yang akan menumbuhkan dan menyegarkan iman percaya kita semakin bertumbuh. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Amin. Mari kita kembali berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 39, 1 dan 2, Engkaulah bahagiaku. Mari kita membaca firman Tuhan secara responsoria atau secara bergantian. Kita ambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara responsoria, nanti di ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Kami memulai dari ayat pertama. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman Rasul kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, kembali kita membaca firman Tuhan sebagai epistel kita pada pagi hari ini, diambil dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Saya baca di dalam nama Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka,
sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa ia lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, masuk dalam warta jemaat. Mari kita melihat buletin kita. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Sebagai pelayan ibadah pada Minggu 8 November 2020, liturgis Bapak Speaker M. Simangunsong, pengkhotbah Ibu Pendeta M. Hasibuan STH, dua sapaat Ibu Speaker Deburu Damanik, singer Ibu Nyonya Paranginangin Buru Sembiring, Ibu Nyonya Siti Buru Purba, pemusik Chandra Tobing, kameramen dan editing Bapak J. Gultom. Berita sepekan, hari ini Minggu 1 November 2020, persembahan tetap sebanyak 3 kali. Yang 3 hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai hari Kamis. Dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan, ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kembar Raja Rapat Majelis atau Prakongres, Senin tanggal 2 November 2020 pukul 20 WIB bertempat di gereja akan diadakan rapat majelis atau Prakongres. Diundang kepada semua majelis dan ketua seksi untuk hadir, lengkap dengan program masing-masing. Yang kelima, konferensi resort, Senin tanggal 9 September 2020. Konferensi Resort Kuala Bekala pukul 17 WIB di GMI Kuala Bekala. Konferensi ini akan dipimpin DS Pendeta Benget Rumah Horbo MTH. Diundang kepada semua majelis dan ketua seksi untuk hadir. Yang keenam, pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu 1 November 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. 7. Jemaat berulang tahun minggu ini tanggal 1 sampai 7 November 2020. Yang pertama Bapak R. Sumbayak, yang kedua Riki Silaban, yang ketiga Ibu Nyonya Batubara Boru Silaban, yang keempat Bapak Penai Baho, kelima Ibu PL Boru Asugian, keenam Egia Nathanael. Pimpinan dan semua jemaat GMI Prata Kuala Bekala menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi atau pekerjaan, serta makin teguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengenai keuangan, dapat kita lihat di buletin kita. Kalau ada yang berselisih atau tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang Bapak Ibu berikan, bisa diinformasi kepada Ibu Pendeta atau kepada majelis untuk perbaikan di minggu mendatang. Terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persembahan persepuluhan dan ucapan syukur.
Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Demikianlah warta jemaat kita pada pagi hari ini. Sekarang masuk kita ke dalam mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan atau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, inilah firman Tuhan yang melandasi pemberian kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami masih boleh melakukan ibadah minggu kami, walaupun itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus itu boleh berkenan hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Bapa di surga, pada minggu ini kami hendak berdoa kepada seluruh jemaat. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan berkati seluruh jemaat di dalam kesehatan. Tuhan berkati kami di dalam pekerjaan kami. Ya Tuhan, di masa-masa sulit seperti apa yang kami alami saat ini, banyak hal terjadi kesulitan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan berkatilah kami, baik itu kami yang sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai apapun itu Tuhan pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberkatinya,
untuk boleh kiranya kami memperoleh berkat-berkat daripada-Mu, untuk boleh kami pergunakan di dalam kebutuhan kehidupan rumah tangga kami. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan, walaupun di masa-masa pandemi COVID-19 ini kami harus melakukan ibadah dari rumah kami, dan banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa kami lakukan untuk bersama-sama. Biarlah kiranya itu Tuhan, kami berdoa berseru kepada-Mu, Tuhan tetap memberkati kami di dalam pertumbuhan iman kami. Kami berdoa biarlah seluruh jemaat Tuhan tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh anak-anak yang telah Engkau berikan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan yang selalu menolong, memberkati pertumbuhan anak-anak kami. Tuhan memberkati sekolah dan pendidikan anak-anak kami, dari yang terkecil hingga anak-anak kami yang sudah menjadi mahasiswa. Biarlah kiranya anak-anak kami ini boleh menjadi anak yang pintar, memiliki semangat belajar, walaupun di masa-masa sulit mereka harus mengikuti pelajaran dari rumah masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, di mana pada tanggal 2 akan dilakukan rapat majelis di gereja-Mu sebagai persiapan untuk prakondres. Biarlah kiranya seluruh Bapak Ibu majelis di gereja-Mu ini boleh mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk boleh didiskusikan, untuk dibawakan pada konferensi resort yang akan dilakukan pada tanggal 9. Biarlah Tuhan yang selalu menolong memberkati seluruh Bapak Ibu majelis gereja-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh Bapak Ibu speaker di gereja-Mu, biar juga Tuhan tetap memberikan semangat. Terima kasih Bapak di surga. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak di surga buat Bapak Ibu orang tua kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa buat Bapak Padang, Bapak Munte, Bapak Harepa, begitu juga dengan Ibu mertua dari Bapak Lumban Batu. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan, pemulihan atas sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menghiburkan mereka. Biarlah kiranya Bapak Ibu orang tua kami ini tetap bersandar berharap banyak kepada-Mu. Kami selalu berseru, dan tiada yang mustahil ya Tuhan ketika Engkau berkenan memberikan kesembuhan buat para orang tua kami ini. Bapa di surga, kami berdoa buat program-program gereja-Mu yang mungkin sebagian boleh berjalan. Biarlah Tuhan yang selalu menolong, memberkati program-program di gereja kami ini. Bapa di surga, kami berdoa buat pelayanan inang pendeta kami dan keluarga di Efrata Kuala Bekala. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan hikmat bijaksana. Biarlah kiranya melalui pelayanan inang pendeta kami dan keluarga, berita sukacita kedamaian itu boleh dinikmati, dirasakan oleh seluruh jemaat kami Efrata Kuala Bekala. Kami berdoa Tuhan buat pimpinan gereja kami, baik itu wilayah 1, wilayah 2. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menolong para bishop kami untuk boleh kiranya membawa gereja-Mu untuk boleh lebih bersinar lagi di tengah-tengah pelayanan. Kami berdoa buat seluruh Bapak Ibu pendeta, guru Injil, dan yang mengambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat bijaksana kepada para pimpinan negara kami, dari yang tertinggi hingga sampai ke desa-desa, di dalam hal khususnya penyelesaian wabah penyakit yang melanda negeri kami, daerah kami. Biarlah kiranya Bapa di surga, Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana kepada seluruh para pemimpin kami. Begitu juga dengan kami para warga. Kami menyadari bahwa kami menjadi hal yang utama untuk boleh memutus mata rantai penyakit corona ini ya Tuhan. Biarlah berlalu masa-masa sulit wabah penyakit ini dari negara kami. Bapa di surga, kami berdoa buat persembahan yang telah diberikan oleh
jemaat-Mu, biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati untuk boleh dipergunakan oleh gereja-Mu di dalam pelayanan-pelayanan di gereja ini Tuhan. Begitu juga sebentar juga kami akan dilawat oleh firman melalui khotbah yang akan disampaikan oleh inang pendeta kami. Biarlah kiranya Roh Kudus dari Tuhan yang akan menolong inang pendeta kami dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan itu yang akan selalu memberkati kami, menopang kami, menuntun kami di dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Semua kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya kita teguh dalam Tuhan. Mari kembali kita bernyanyi memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 189 ayat 1 dan 3, bila topan terus melanda hidupmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami boleh menikmati kasih yang daripadamu. Dan kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan yang senantiasa kami nikmati, yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sejenak kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Saya akan baca untuk kita demikian firman Tuhan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam.
Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, pada ayat 6 dikatakan bahwa Allah tidak berubah. Allah tidak pernah berubah di dalam perjalanan sejarah hidup umat manusia. Meskipun ada banyak orang beranggapan bahwa Allah tergantung pada manusia, padahal manusia yang bergantung kepada Allah, karena tanpa Allah manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bangsa Israel, Bapak Ibu yang kekasih, adalah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk dikasihi. Tapi mereka terus-menerus menyeleweng dan hidup di dalam dosa. Tapi Allah, karena Allah bukan Allah yang berubah, Allah tidak memusnahkan mereka dengan mencari bangsa lain untuk dikasihi. Mungkin kalau manusia, kalau orang lain sudah tidak bisa lagi bersahabat dengan kita, ada banyak orang lain yang bisa menjadi sahabat kita, karena manusia berubah. Bapak Ibu yang kekasih, Allah tidak berubah. Lalu apa yang harus dilakukan? Allah tidak ingin membiarkan mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Allah ingin mereka berubah. Apa yang dilakukan? Yang pertama, menegur mereka dari dosa mereka. Tapi ternyata bangsa Israel tetap tidak merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Udah biasa, nggak kita lakukan pun itu nggak apa-apanya, udah biasa, nggak ketahuan. Kalaupun ketahuan nggak adanya sanksi begitu. Seakan-akan seperti itu. Padahal sekali Allah murka, meskipun Dia mengasihi pasti akan terkena hukuman. Karena mereka tidak juga berubah, Allah harus melakukan hal yang kedua, yaitu Allah menunjukkan dosa tertentu yang Allah ingin mereka bertobat dari dosa mereka itu. Apa itu dosa yang mereka lakukan? Dosa mereka itu adalah mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ada banyak persembahan-persembahan, tapi dalam kitab Maleakhi ini, dosa yang mereka lakukan adalah mereka tidak membawa persembahan persepuluhan dan juga persembahan-persembahan khusus. Persembahan khusus itu adalah pada saat mereka akan memberikan persembahan, maka sebagian persembahan, misalnya seperti binatang yang akan mereka persembahan, sebagian dari binatang itu harus diberikan kepada imam atau orang Lewi. Tapi mereka tidak melakukan itu. Yang kedua, persembahan persepuluhan. Ini adalah persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan yang terdiri dari 10% penghasilan mereka. 10% dari penghasilan kita, Bapak Ibu yang kekasih. Saya masih ingat, mungkin 2 tahun yang lalu saya berkhotbah. Dalam khotbah saya tidak bicara soal jumlah, tapi hari ini saya harus katakan 10% dari penghasilanmu, Bapak Ibu yang kekasih.
Dalam Imamat pasal 27 ayat 30 dikatakan bahwa persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Bagi kita yang tidak memberikan persepuluhan, dikatakan pada ayat 8 dari pembacaan firman Tuhan ini, saya akan baca. Untuk kita demikian dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Orang yang tidak memberikan persembahan persepuluhan berarti mereka adalah orang yang menipu Allah. Bapak Ibu yang tidak bayar persepuluhan, yang tidak memberikan 10% dari segala penghasilanmu, Bapak Ibu yang kekasih, kau merampok uang Tuhan. Engkau menggelapkan uang Tuhan. Jangan kita selalu berbicara tentang kejujuran. Aku orang yang jujur, tidak pernah mencuri uang temanku, tidak pernah mencuri uang tetanggaku, tidak menggelapkan uang pemerintah. Padahal kita menggelapkan uang Tuhan. Kalau menggelapkan uang pemerintah, pasti akan dihukum. Mencuri uang orang lain pasti akan dihukum kalau kedapatan. Tapi ada banyak jemaat Tuhan yang tidak takut kepada Tuhan. Uang Tuhan pun dirampok, dicuri, digelapkan. Nggak usah bicara tentang kejujuran di gereja kalau engkau Bapak Ibu yang kekasih tidak memberikan 1/10 dari segala penghasilanmu. Itu berarti kita lebih takut kepada dunia daripada kepada Tuhan. Uang Tuhan kita curi, padahal uang pemerintah kita takut mencurinya. Mungkin sebagian orang katakan itu kan di perjanjian lama Inang Pendeta. Perjanjian baru tidak seperti itu bagi ahli-ahli teolog atau mungkin jemaat yang paham tentang firman Tuhan. Tapi kita harus ingat, Bapak Ibu yang kekasih, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Itu artinya apa? Kita harus menggunakan 100% milik kita untuk kemuliaan Tuhan. Tidak dikatakan 10% dalam perjanjian baru, tapi 100% harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang bergumul, ada banyak orang tidak setuju, bahkan mengatakan apa itu pendeta bicara tentang uang. Hidup perlu uang, walaupun untuk melakukan segala-galanya dalam hidup kita uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Untuk apa perpuluhan? Ada banyak orang memberikan perpuluhan karena suka kepada pendeta. Ada orang yang tidak memberikan perpuluhan karena tidak suka kepada pendeta. Memangnya pendeta itu Tuhan? Bukan. Takutlah akan Tuhan, jangan takut kepada manusia. Kalau ada orang yang masih seperti itu, jemaat di tempat ini memberikan persepuluhan karena suka atau tidak suka, bertobatlah. Jangan sampai kena murka Allah. Untuk apa persepuluhan itu Bapak Ibu yang kekasih? Dalam kitab Ulangan dikatakan untuk makan bersama. Makan bersama dengan orang Lewi, yaitu para imam. Juga untuk dalam 3 tahun sekali persembahan persepuluhan itu digunakan untuk makan bersama dengan orang-orang Lewi, bersama dengan orang asing, para janda, orang miskin, dan yatim piatu. Jadi uang itu jelas memang harus dipergunakan untuk keperluan. Dikatakan dalam kitab Ulangan untuk makan bersama-sama. Apa artinya? Untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian untuk apa perpuluhan itu? Untuk menghidupi orang Lewi. Dan untuk itu suku-suku lain harus memberikan persepuluhan. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa hamba Tuhan harus hidup dari pelayanannya. Dalam kitab perjanjian lama dikatakan
bahwa bangsa Lewi itu, suku Lewi itu pernah meninggalkan pelayanannya karena mereka harus bekerja di ladang, karena bangsa yang lain itu tidak memberikan persepuluhan. Dan Allah tidak menyukai hal itu. Perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang kekasih, dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 7 saya akan baca. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, jangan memberikan persembahan persepuluhan kepada orang miskin. Persembahan persepuluhan itu bukan untuk panti asuhan. Persepuluhanmu itu Bapak Ibu yang kekasih bukan untuk korban bencana alam. Kalau ingin memberikan kepada mereka, berikanlah dari yang 90% yang sudah menjadi milik. Jangan milik Tuhan itu kau curi lalu kau berikan untuk orang lain. Ada banyak jemaat yang melakukan hal itu Bapak Ibu yang kekasih. Di beberapa pelayanan yang pernah saya dengar, aku gak mau ngasih perpuluhan ke gereja. Untuk apa? Nanti uangnya dimakani pendeta, dikorupsi oleh para majelis, dihabiskan oleh speaker. Lebih baik kuberikan ke panti asuhan. Itu salah Bapak Ibu yang kekasih. Karena memang uang yang kita berikan itu adalah untuk dipakai. Di mana kita berjemaat, kesitulah bawa persepuluhan. Suka atau tidak suka, 10% harus berikan. Kalau tidak, kau adalah pencuri, kau adalah perampok, dan engkau adalah orang yang menggelapkan uang Tuhan. Yang selalu berkata jujur, aku jujur, gak pernah mencuri, tapi uang Tuhan kau curi. Ada banyak orang yang tidak memberikan persepuluhan Bapak Ibu yang kekasih. Ada yang kurang dari 10%. Ada yang kadang-kadang memberi, kadang-kadang tidak, yang membuat banyak gereja kekurangan. Gereja kita ini kekurangan. Gereja sebesar ini, kita katakan gereja kita besar, gereja hebat, saldo 20 juta, bukan hebat. Pada saat Natal, pada saat Paskah atau momen-momen tertentu, kegiatan-kegiatan gereja kita harus mengumpulkan uang. Kenapa? Kita buat tok-tok ripe. Sebenarnya nggak perlu itu Bapak Ibu yang kekasih. Kalau semua jemaat memberikan 1/10 dari penghasilannya, maka tidak akan perlu ada lagi kumpulan-kumpulan pada saat momen-momen tertentu. Kita kumpulkan persembahan khusus, tok-tok ripe atau sumbangan untuk kegiatan Natal kita, nggak perlu lagi, karena sudah cukup dari persepuluhan itu. Saya jamin, jika seluruh jemaat Efrata Kuala Bengkala memberikan 1/10 jujur dari segala penghasilannya, maka kita tidak akan perlu mengumpulkan dana untuk dana Paskah. Kita tidak akan perlu lagi mengumpulkan uang
untuk kegiatan Natal. Dan kalau untuk pembangunan, mungkin kita harus mengumpulkan, itu pun tidak terlalu banyak. Tergantung apa dulu yang mau kita bangun. Tapi karena kita mengatakan, nggak usahlah kasih perpuluhan itu. Itu apa itu? Pendeta itunya kenyang. Ya pendeta memang harus kenyang. Kalau enggak bisa tegak berdiri mengerjakan pekerjaan pelayanan ini. Bapak Ibu yang kekasih, apa akibat dari melanggar perintah Tuhan? Pastilah Tuhan akan murka dan seluruh umat dikatakan akan kena kutuk. Kalau kita tidak memberikan persembahan persepuluhan, itu juga berarti kita tidak menyadari bahwa semua milik kita adalah pemberian Tuhan. Belum pernah saya jumpai orang menjadi miskin karena memberikan persepuluhan. Bahkan Bapak Ibu yang kekasih, orang miskin saja pun memberikan persepuluhan. Jadi nggak mungkin orang memberikan persepuluhan itu menjadi miskin. Kadang-kadang saya berpikir, oh iya, kalau perpuluhanku ini nggak aku kasih, aku tambah kaya nggak ya? Ternyata saya pikir-pikir dan saya merenungkan, ternyata nggak bertambah kekayaan saya dengan tidak memberikan persepuluhan. Dan saya tidak mati kelaparan dengan memberikan persepuluhan saya. Lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Enggak usah munafik, jujur di tengah-tengah dunia ini, tapi Tuhan kita tipu, Tuhan kita rampok. Takutlah kepada Tuhan, maka hal-hal yang lain akan mengikut. Kalau takut kepada dunia, kepada pemerintah, kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan akibatnya daripada Tuhan. Dikatakan pada ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jika kita membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, membawa persembahan khusus bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kekasih, boleh kita renungkan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan mencuri, jangan menggelapkan uang Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh jujur di hadapan Tuhan. Jangan buat kami menjadi orang yang munafik, selalu ingin jujur, selalu ingin baik di tengah-tengah dunia ini, padahal dalam kenyataannya kami menipu Tuhan. Ampunkan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tidak jujur memberikan persembahan persepuluhan, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah dengan jujur memberikan persembahan persepuluhannya. Kami tidak tahu siapa yang jujur dan yang tidak jujur, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh sadar akan teguran Tuhan lewat firman-Mu. Kami tidak ingin karena ketidakjujuran kami mendapatkan kurang yang daripada Tuhan. Jika Engkau memberkati kami sesuai dengan sepersepuluhan kami, tentu jemaat-jemaat-Mu akan merasa rugi karena tidak memberikan persepuluhannya dengan jujur. Biarlah lewat firman ini Tuhan, kami menyadari, kami mau ditegur untuk boleh
berlaku jujur di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan harapan kami. Engkau memberkati kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan untuk boleh menikmati berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan telah mengingatkan kita, Bapak Ibu yang kekasih, untuk membawa persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur atas berkat dan anugerah yang boleh kita nikmati di dalam perjalanan hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.